Kalian menganggap semuanya penistaan agama, padahal apa yang disampaikan itu ada datanya, ada ayatnya, ada hadisnya, semua tertulis, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Mengenai data itu tidak salah, itu menurut saya, karena sumbernya jelas. Alamat hadisnya di mana, nomor berapa. Kalau ayat Al-Quran ditulis, ayatnya, suratnya, ayat keberapa, surat keberapa ditulis oleh Sunnah Channel, Sunnah Rasul atau Nabi Channel. Nabi YouTube channel, ditulis semuanya sumbernya dari mana mereka ambil, semuanya tertulis. Berbeda dengan penghinaan Kainama CS terhadap iman kekristenan, sumbernya tidak jelas. Sekali lagi, apa yang mereka bahas, yang saya maksud di sini adalah Nabi asli dan channel Rasul, itu mereka mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit minta pihak yang berwajib supaya ditangkoi, supaya ini, supaya itu. Jangan seperti itu. Pihak yang berwajib banyak sekali pekerjaan mereka. Jangan kita minta lagi kepada pihak yang berwajib untuk mengurus tentang hukum penistaan agama. Ya, bahkan itu dimulai semua dari pihak sama. Para mukallaf, bagaimana hinaan mereka terhadap Yesus. Seperti Yahya Waloni. Semua tuduhan Yahya Waloni sumbernya bukan berdasarkan Alkitab. Ketika ditanya, ia tidak bisa jawab. Di mana suara Majelis Ulama Indonesia ketika oknum-oknum dari umat Islam menghina Yesus, menghina Alkitab. Meminta kepada aparat dan kepada pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan terhadap akun sunnah Nabi. Apakah layak orang begini menjadi juru penyelamat? Apakah Nabi semuanya kerjaannya melakukan sesuatu dengan cara merampas dan seterusnya, merekayasa untuk menumpuk kekayaan dengan cara ya menyakiti dan mengambil hak orang lain dan seterusnya, dan disebut tidak layak menjadi nabi dan seterusnya. Itu banyaklah, saya nggak tega untuk menyampaikan di tempat ini, nggak tega. Akun sunnah Nabi ini berbahaya, mengutip ayat Al-Quran ini bahaya, sehingga aparat harus segera melakukan langkah-langkah preventif. Jangan sampai menunggu kasus heboh, menunggu masyarakat marah, baru kemudian datang untuk melakukan langkah-langkah. MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan.
Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk pokoknya dilarang beraktivitas tersebut. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan disalib atau jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya
mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Namanya orang Nasrani itu ibadah adanya bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti itu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Pak ruginya? Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik.
Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Teman-teman dari Muslim itu harus taat terhadap apa kata Al-Quran ya. Harus taat terhadap apa kata Al-Quran. Ini salah satu ayat Al-Quran yang tergenapi menurut pandangan saya. Apa itu? Di dalam surat Al-An'am ayat 108. Sudah memberikan teguran kepada kalian supaya kalian tidak menghina sesembahan agama lain. Tidak mencaci maki sesembahan-sembahan lain. Nanti ketika mereka mencaci maki sesembahanmu, kalian tidak terima. Inilah maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menghina, tidak mencaci maki sesembahan lain, tidak mencaci maki Tuhan orang lain. Nanti kalian menganggap penistaan ini sudah tergenapi. Apa kata Al-Quran di surat Al-An'am ayat 108? Sudah tergenapi. Bagaimana kalian semua bersuara? Kalian menganggap semuanya penistaan agama. Padahal apa yang disampaikan itu ada datanya.
ada ayatnya, ada hadisnya, semua tertulis, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Ya, kemungkinan kalau menurut saya, karena saya pernah beragama Islam ya, kemungkinan yang membuat channel-channel tersebut salah ketika mereka buat kartun. Nah, ini kemungkinan hanya ini yang salah. Mengenai data itu tidak salah. Itu menurut saya, karena sumbernya jelas. Alamat hadisnya di mana, nomor berapa. Kalau ayat Al-Quran ditulis, ayatnya, suratnya, ayat keberapa, surat keberapa ditulis oleh Sunnah Channel, Sunnah Rasul atau Nabi Channel, Nabi YouTube Channel. Ditulis semuanya, sumbernya dari mana mereka ambil, semuanya tertulis. Berbeda dengan penghinaan Kainama CS terhadap iman kekristenan, sumbernya tidak jelas. Nah, kembali lagi kepada surat Al-An'am ayat 108 tadi. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari sudah mengingatkan kalian supaya jangan memaki sesembahan lain. Nanti mereka akan memaki sesembahanmu. Ketika mereka memaki sesembahanmu, kalian benturkan dengan hukum penistaan agama. Seharusnya data dilawan dengan data. Ya, dalil dilawan dengan dalil. Tunjukkan dalilnya. Oh, ini salah. Yang benar seharusnya begini. Tunjukkan begitu. Kalau sumber yang kalian ambil itu berdasarkan Alkitab, contohnya yang kalian sering bilang Yesus Kristus itu menikah, Yesus Kristus punya anak, Yesus Kristus mandul, itu kami percaya, kami sangat benar-benar percaya terhadap apa yang kalian sampaikan apabila itu ada sumbernya. Tunjukkan alamat ayatnya di mana, surat apa, ayatnya di mana, tertulis di mana. Itu kami percaya kalau tertulis dalam Alkitab, tetapi sumber yang kalian ambil itu bukan Alkitab, maka kami tidak percaya. Ya, jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit minta pihak yang berwajib supaya ditangkoi, supaya ini, supaya itu. Jangan seperti itu. Pihak yang berwajib banyak sekali pekerjaan mereka. Jangan kita minta lagi kepada pihak yang berwajib untuk mengurus tentang hukum penistaan agama. Ya, bahkan itu dimulai semua dari pihak sana. Para mukallaf, bagaimana hinaan mereka terhadap Yesus? Di mana suara Majelis Ulama Indonesia ketika oknum-oknum dari umat Islam menghina Yesus, menghina Alkitab. Kami punya perasaan, kami punya pikiran, kami juga sedih ketika kalian menghina iman kami, ketika kalian mencaci maki Alkitab, ketika kalian mengolok-olok Yesus, kami sangat sedih. Tetapi kami tidak pernah membenturkan dengan hukum penistaan agama. Di bangsa dan negara kita sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama, dan hukum penistaan agama sebagaimana kita ketahui semua saudaraku, ini seolah-olah hanya berlaku bagi orang yang menista agama Islam. Bagaimana? Mereka yang menghina agama Kristen, mereka yang menghina Yesus, mereka yang menghina iman kekristenan, mereka yang menghina Alkitab. Seolah-olah tanda kutip Bapak Ibu ya, ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Tetapi ketika Islam disorot, itu langsung ramai-ramai orang teriak dan menganggap penistaan agama. Mereka menganggap penistaan agama. Ya, mereka menganggap penistaan agama. Tetapi saudaraku, lagi-lagi mereka tidak pernah bersuara ketika oknum-oknum dari Muslim menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina iman kekristenan Bapak Ibu, menghina Bunda Maria. Mereka semua tiarap, mereka semuanya membisu, tidak pernah bersuara, mereka tidur semuanya Bapak Ibu. Tetapi begitu ada orang-orang tertentu yang membahas Islam, yang membahas Nabi junjungan mereka, rata-rata mereka bersuara. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia. Padahal saudaraku, kalau Bapak Ibu memperhatikan dan menonton pengupasan atau pengulasan dari channel-channel tersebut, mereka mengambil ulasan, mereka mengambil pembahasan mereka itu dari hadis, dari ayat Al-Quran. Sebenarnya ada sumbernya, ya. Setiap apa yang mereka bahas itu sebenarnya ada sumber Bapak Ibu. Mereka bukan omong doang. Channel Sunnah Rasul dan channel Nabi asli Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang mereka bahas, yang saya maksud di sini adalah Nabi asli dan channel Rasul, itu mereka mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita melihat benar-benar mereka tulis sumbernya dari mana,
apa yang mereka bahas itu bisa mereka buktikan semuanya. Bukan mereka omong doang, saudaraku. Sumber kita, iman kekristenan sumbernya satu, Alkitab. Ya, Alkitab. Ketika teman-teman Muslim yang menghina kekristenan, yang menghina Yesus, mereka tidak pernah mengambil sumber daripada Alkitab yang diimani oleh umat Kristen. Tidak pernah, saudaraku. Yang jelas sumber yang mereka ambil itu adalah bukan kepercayaannya umat Kristen. Sumbernya bukan Alkitab, sumbernya bukan firman Tuhan. Tetapi kita tidak tahu sumber dari mana mereka ambil. Yang dihinakan, yang diejek, yang dinistakan oleh saudara kita oknum umat Islam itu terhadap kekristenan, sumbernya tidak jelas. Ya, tidak ada data. Karena bukan berdasarkan Alkitab. Seperti Yahya Woloni. Semua tuduhan Yahya Woloni sumbernya bukan berdasarkan Alkitab. Ketika ditanya, ia tidak bisa jawab. Seperti Kainama juga begitu. Ketika ditanya sumbernya dari mana, dia bukan membuka Alkitab. Entah dari mana dia sumbernya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat apa yang dibahas oleh channel Kristen terhadap Islam, itu sumbernya ada dua. Yang pertama berdasarkan apa kata Al-Quran, yang kedua berdasarkan apa kata hadis. Dan riwayat-riwayatnya itu tertulis semuanya. Entah mereka itu menganggap bahwa itu bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, itu pokoknya ada sumbernya. Sumbernya jelas dari mana mereka ambil. Mengenai data itu tidak salah. Itu menurut saya, karena sumbernya jelas. Alamat hadisnya di mana, nomor berapa. Kalau ayat Al-Quran ditulis, ayatnya, suratnya, ayat keberapa, surat keberapa ditulis oleh Sunnah Channel, Sunnah Rasul atau Nabi Channel, Nabi YouTube Channel. Ditulis semuanya sumbernya dari mana mereka ambil, semuanya tertulis. Berbeda dengan penghinaan Kainama CS terhadap iman kekristenan, sumbernya tidak jelas. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi.
Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.